Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk 72 jam ke depan untukku. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Laki Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langsung lihat 72 jam ke depan untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ngopi, guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 72 jam ke depan untukku. Jam ke depan untukku. 72 jam ke depan. Wow. Oke, 72 jam ke depan ada the Judgment. Oke, the Fool, King of Cups. Oke. So, di 72 jam ke depan nih kita benar-benar belajar dalam hal bayar karma, dan itu mengambil resiko langkah besar sebenarnya ya, karena ya kita nggak bisa lagi nunda, kita nggak bisa lagi cuek, kita nggak bisa lagi santai ya dalam perbaikan karma kita gitu ya, terutama ya karma dari leluhur kita, dari orang-orang sekitar kita ya, karena itu efek ya. Tapi di sini nanti 72 jam ke depan akan ada kesuksesan kamu terima di 72 jam ke depan, karena ini keberaniannya kamu dalam bangkit untuk bisa memperbaiki pola pikir kamu ya, pola karma kamu. Memang di sini kamu terasa kok kayaknya berat banget, terus juga tekanan, bahkan juga merasa terikat, terbebani ya, merasa kayaknya nggak sanggup, tapi nggak apa-apa ya, dilawan terus ya, karena aku lihat di sini kamu benar-benar percaya dengan dirimu, kamu mempunyai keberanian untuk bisa meneruskan apa yang sudah kamu lakukan, terutama dalam perbaikan karmamu. Ini jangan setengah-setengah ya. Kamu pun nggak menuntut perbaikan karma itu harus sehari, 2 hari, ataupun berapa bulan gitu ya. Nggak, di sini kamu benar-benar nerima kapanpun ya, berapa lama pun kamu harus bayar karmanya, perbaiki karmanya. Ini yang kamu pikirkan, kamu sudah siap ya, dan kamu berani, kamu yakin dengan apa yang kamu fokuskan memperbaiki karma ya, dan mengambil resiko. Di sini kamu akan menerima kebahagiaan, menerima hasil ya dari keberaniannya kamu dalam bayar karmamu, terutama karma dari keluarga dan leluhur ya. Kita lihat lagi 72 jam ke depan untukku. Wow, ini bagus. Oke. Ada the Temperance and the Seven of Swords. Oke. Ten of Wands,
the Page of Swords, Three of Wands, and the Page of Wands. Oke. Di sini 72 jam ke depan kita benar-benar coba untuk mengimbangi ya. Coba untuk bisa menenangkan diri walaupun perasaan kita tuh kayak tertekan ya, atas keberanian dan resikonya kita untuk bisa menyelesaikan karma, terutama karma dari leluhur, dari keluarga ya, dari pasangan dan diri kita sendiri gitu ya, lingkungan juga gitu. Di sini 72 jam ke depan kita akan mendapatkan pelajaran banyak ya, terutama rencana-rencana hidup kita yang mana kita mengambil waktu sejenak, bahkan juga butuh beberapa tahun ya untuk bisa menerima hasil dari pembenahan diri kamu ini. Benar-benar harus belajar sabar, belajar tenang ya, belajar memperbaiki keberanian, kebenaran itu dengan praktek, bukan hanya dengan komunikasi, bukan hanya dengan ucapan. Dan aku ngelihatnya di sini memang kita selalu berantisipasi ya dalam kehidupan kita, karena kita yakin ketika kita berani ngambil resiko dalam perbaikan diri, pastinya itu tidak mudah dan tidak bisa cepat langsung jadi ya. Semuanya butuh dilatih sabar, ikhlas, tulus ya semuanya, terutama masalah materi ya, karena manusia yang paling ditakutkan oleh manusia adalah harta ya, materi duniawi. Jadi kita benar-benar lagi diasah ya tentang harta kita dibersihkan kembali ya, mau secara paksa atau dipaksa atau memaksa diri, terserah ya, yang mana aja kalian bawa enaknya aja ya. Di sini memang jawaban dari penyembuhan kita ini tidak bisalah langsung kita terima, semuanya butuh kenyataan, butuh kesadaran diri ya, dipaksa ataupun terpaksa atau memaksa diri ya kesadarannya, dan harus berani mengambil resiko ya untuk bisa memperbaiki tentang ketidakjujuran, pengkhianatan, trik ya. Pokoknya hal-hal yang negatif ini memang sebenarnya sulit kita lepaskan, karena yang namanya manusia itu akan digoda ya, tentang keserakahan, tentang kemunafikan, tentang kesombongan ya gitu. Dan ini memang sulit sebenarnya kita imbangi, tapi mau gak mau kita harus belajar menekan ya hal-hal yang negatif dengan cara ya kita benahi diri, tetap waspada dengan apapun yang terjadi di masa lalu dan juga yang akan datang, jangan sampai terulang kembali. Banyak belajar tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Di sini kita akan mendapatkan inspirasi ataupun jalan solusi ya, tapi memang jalan solusinya ini belum bisa terbuka luas ya, karena kita masih tetap harus belajar focusing tentang kejujuran, tentang keikhlasan, tentang kesabaran ya, tentang ketepatan janji ya, tentang kelakuan kita juga, apa yang kita lakukan gitu ya. Dan aku ngelihatnya memang di sini jawaban dari perasaan kita di masa lalu ataupun orang di masa lalu ini pun masih mantau kita sebenarnya ya, masih nunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali lagi ke kita di sininya. Tapi memang kita berani nekat ya mengambil jalan ya secara memaksakan diri dengan resiko yang besar malah ini, karena ya diberikan tekanan tentang materi yang harus kita keluarkan. Kalau kita mau rezeki besar ya kita harus keluarkan lebih besar lagi, karena Allah itu akan membersihkan wadah kita yang lama diganti wadah yang baru ya, dan insya Allah wadahnya itu menjadi berkah dan barokah dan lebih banyak lagi dari apa yang kita keluarkan, karena kita meminta
hasil yang banyak kan. Jadi kita diujinya itu ya terserah dari Allah ya, kamu mau dipaksa atau mau terpaksa atau memaksakan diri untuk benahi diri, untuk banyakin sedekah gitu ya, perbaiki tentang karma gitu ya, dari leluhur, keluarga ataupun diri kita sendiri, bahkan pasangan ya. 72 jam ke depan, tetap waspada dalam setiap langkahmu, karena di sini kamu akan mendapati kebahagiaan dari journey hidupmu selama tujuan kamu itu tepat ya, tujuan kamu itu baik ya, dan ada kejujuran di dalam setiap tujuanmu itu ya. Dan ingat, komunikasi tidaklah hanya dengan peperangan ataupun dengan argumentasi ya. Ini harus ditekankan, harus ditekankan ke komunikasi yang argumentasinya tuh harus ditekan, jangan terlalu dilebar-lebarkan. Jadi kalau bisa ditekan lebih kecil lagi hingga kita menjadi orang yang damai dan jadi orang yang tenang dalam mengambil keputusan ya untuk kehidupan kita ke depannya. Banyak belajar tentang mencari inspirasi untuk mendapatkan solusi ya. Ini memang masih tertutup ya goalsnya, karena masih harus memperbaiki banyak hal dan itu tidak bisa cepat, semuanya butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran ya. Kita lihat dengan oracle-nya. "72 jam ke depan untukku. Aku akan coba untuk Great works are performed not by strength but by perseverance. Don't wait for it to happen. Make it happen, make your own future." Ini jelas ya. Jadi kayak kita memaksakan diri untuk benahi diri. Jadi kalau kita tidak memaksakan tindakan kita untuk benahi diri ya, kalau dibilang kita nggak sanggup ya tidak akan sanggup kalau kita tidak paksakan diri ya, memaksakan diri gitu. Jadi ya segala sesuatu pekerjaan itu kalau kita tidak paksakan diri untuk lakukan, tidak merasakan dulu ya tentang prosesnya ya, kita tidak akan tahu seberapa kuat diri kitanya gitu loh. Karena kalau kita menunggu waktu yang tepat dalam perbaikan diri, itu tidak akan ada waktunya, nanti dan itu tidak akan terjadi ya. Jadi jangan tunggu waktu untuk terjadi. Kalaupun misalnya contoh gini, kalau yang masih menikah ya usahakan jangan bercerai, tapi usahakan perbaiki koneksi spiritualnya kamu ke Tuhan dan perbaiki koneksi spiritualnya pasanganmu ke Tuhan juga ya. Misalnya contoh pasanganmu ya tidak terlalu percaya tentang spiritual, kamunya yang banyakin benahi energinya dia ya. Gimana caranya menjadi jembatannya dia. Kalau dibilang ya itu kan karmanya dia, kamu inginkan dia gitu. Misal contoh ya, kamu inginkan dia. Cinta sejati itu, ketulusan seseorang itu tidak melihat tentang karmanya dia ya, tapi lebih melihat seberapa tulus ya kita bisa bantu dia untuk merubah lebih baik lagi dalam versi yang baru gitu. Kalau kita tidak ada performance, tidak ada action ya, entah itu secara komunikasi face to face ataupun secara spiritualnya kita tidak ada action untuk bantu pasangan kita mendapatkan suatu pembelajaran ataupun dibuka portalnya ya,
selama kita niatnya baik ya, nggak apa-apa, lakukan. Karena kalau kita nggak lakukan ya tidak akan pernah terjadi gitu loh. Kalau masalah hasilnya kapan, itu kita jangan meminta kapannya kepada Allah ya, tapi kita menerima kapanpun Allah kasih. Itu aja jawabannya ya, karena kita nggak pernah tahu kapannya gitu ya, bisa sedetik, bisa semenit, bisa setahun, bisa sehari, bisa sebulan, bisa seminggu gitu ya, kita nggak pernah tahu ya guys. Jadi kita harus yakin dengan tindakan kita selama itu untuk kebaikan, niatnya baik, apalagi untuk di jalan Allah ya, Tuhan, satu Tuhan, itu insya Allah akan adanya kebahagiaan gitu loh, dengan dia ataupun bukan dengan dia, setidaknya kita sudah melakukan tindakan ya. If you are not making mistakes, then you are not doing anything. Gini, tidak ada seseorang kecuali Nabi yang dipilih Allah ya, melakukan kesalahan gitu. Jadi tidak ada seseorang yang tidak melakukan kesalahan gitu, kecuali Nabi ya yang dipilih Allah. Nabi pun ada sebagian yang melakukan kesalahan ya, kecuali Nabi Muhammad ya. Beliau sangat istimewa. So, kalau aku ngeliat di sini ya, 72 jam ke depan kita harus benar-benar mengambil tindakan untuk perbaiki diri dan jangan pernah berhenti ya. Dan kalau kita tidak memperbaiki kesalahan kita, atau kita tidak melakukan kesalahan juga, kita tidak akan melakukan apapun ya untuk kebaikan diri kita sendiri, keturunannya kita, orang-orang sekitarnya kita, bahkan untuk dunia ya. Kebaikan itu bisa mengcover ataupun menyelimuti, menjaga ya, mempagerin energi negatif tentang kehancuran dunia. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dan kita mengambil tindakan, jangan menunggu waktu ya untuk diberikan pelajaran, tapi kita memaksakan diri untuk belajar ya. Insya Allah tuh ya, insya Allah akan ada suatu efek baik pada kehidupan kita. The most effective way to do it is to do it. Jadi lakukan aja ya, lakukan, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa ya. Ketika kita sayang seseorang ya, kita harus bantu dia dalam perbaikan. Kalaupun tidak ada komunikasi ya, kita bantu jembati dia untuk bisa merubah, mendapatkan energi perubahan, yaitu energi karma ya. Karma dari setiap perbuatannya dia sendiri, perbuatan kita sendiri. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.